Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa mudhilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu la nabiyya ba'dah wa la rasula ba'dah. Sholatullahi wa salamuhu ala habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faqala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah rahimakumullah, yang pertama mari kita senantiasa untuk selalu mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini saged sereng-sereng rawuh ngaji bareng-bareng, mugi-mugi dados amal soleh yang makbulah, yang nanti insyaallah akan menambah berat timbangan kebaikan kita fi yaumil mizan. Allahumma amin. Yang kedua, selawat ma'asalam selalu terjemahan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita juga bersyukur hari ini saged serang-serang melaksanakan salat berjamaah. Rasulullah niku pernah sedikit guyon dengan para sahabat menjelang kumandang suara azan. Hadis riwayat Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah bahwa Rasul dawuh, "Idza nudiya lis-sholati," ketika kumandang salat itu diazankan atau kumandang azan itu dikumandangkan, adbara syaitanu wa ma'udhuratun. Setan itu lari terbirit-birit sampai ke pentut-pentut, ya. Hatta laismanida, dia menghindar sampai tidak mendengar suara azan, lari sampai ke pentut-pentut kalau ada suara azan. Itu setan. Fa idza qudiyal azan, nalikane azan sampun selesai, balik maneh akbalah, balik maneh. Ya, gudo jamaah yang sedang menunggu salat. Makanya ono sing main HP, ya, ono sing rasan-rasan, ya, ono sing bisik-bisik dan macam-macam. Iku setan iku, ya, gudo. Padahal antara azan dan iqamah itu waktu mustajabah untuk apa? Berdoa. Tapi masih ada orang seperti itu. Iku setan balik mana? Kemudian hatta idza suwiba bis shalah, nalikane iqamah dikumandangkan, adbar melayu mana? Ya. Hatta la yasma, sampai tidak mendengarkan suara iqamah. Falama qudiyat taswib akbala, ketika iqamah sudah selesai balik maning. Ya, balik maning ganggu kita yang sedang sholat. Hatta yaqtura bainal mar'i wa nafsi, hingga kemudian setan itu membisikkan ke telinga kita agar kita ini berbisik dengan diri kita masing-masing. Dengan katakan setan itu, yaqul lahu uzkuru kaza wa zakkara laha lam yakun yadhkur min qabl. Ingatlah ini kamu, padahal sebelumnya dia tidak ingat sama sekali. Contoh, nyang omah umek rame mbek bojone goleki kunci sepeda motor, gak ketemu, bareng salat eling. Nah, iku setan, ya. Ibu nggih ngoten, ya. Bareng salat kelingan iki mang masak banyu durung dientas. Waduh, gosong banyu kuwi iki. Lho, banyu kok iso gosong ya apa ya? Nah, dados iku setan, ya. Hatta yudalla rajulu madrikam shalah, sampai kemudian dia lupa aku mang salat oleh pirang rakaat. Nah, niku setan jamaah rahimakumullah. Makanya apakah ini membatalkan salat? Boten batalkan salat, tidak. Tapi mengurangi kesempurnaan salat kita. Nah, dados kalau kita ini salat, niatkan betul menghadiri salat dalam rangka untuk beribadah. Sehingga kalau kumandang azan dengarkan dengan baik, kemudian di antara azan dan iqamah berdoalah sebanyak-banyaknya, ya. Kemudian kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar bisa khusyuk dalam salat kita. Nah, jamaah rahimakumullah,
hari ini adalah tanggal 17 atau tanggal 16 Desember. Ini hari-hari yang sangat tragis dalam ujian akidah umat Islam, terutama di menjelang-jelang akhir bulan Desember. Karena nanti akan muncul kezaliman yang sangat dahsyat yang dilakukan oleh sebagian umat manusia. Dan bagi kaum muslimin yang ikut-ikutan, Masya Allah, bisa membahayakan akidahnya. Apa kezaliman yang sangat luar biasa dan puncak-puncak kezaliman? Yaitu ada sebagian manusia itu yang menuduh Allah itu punya anak, ya. Yang menuduh Allah itu punya anak. Ini alam semesta ini hampir hancur karena tuduhan ini. Allah katakan di dalam surat Maryam, surat yang ke-19 ayat 88 sampai 93. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalu takhadar rahman walada. Mereka itu manusia kafir itu telah menuduh bahwasanya Allah itu punya anak. Ya, Allah yang Maha Rahman itu punya anak. Laqad ji'tum sayyan idza, sungguh engkau telah mendatangkan sesuatu yang sangat batil, yang sangat mungkar. Hingga kemudian kata Allah, takadus samawati tafattarna minhu. Hampir saja langit ini pecah karena ucapan mereka itu. Wa tansaqul ardu, dan bumi ini hampir terbelah. Wa takhruj jibalu hadda, dan gunung hampir runtuh dengan ucapan seperti itu. Andau dirahmani walada, karena mereka menuduh bahwasanya Allah itu punya anak, mendakwakan bahwasanya Allah itu punya anak. Wa ma yambaghi lirahmani ittakhidha walada, dan tidak pantaslah bagi Allah untuk mempunyai anak. Nah, ini kemungkaran yang selalu muncul dan diperingati di bulan-bulan Desember. Maka kaum muslimin haram hukumnya untuk ikut-ikutan dalam hal ini. Kalau kita ikut-ikutan berarti kita ini menyetujui ucapan batil mereka. Makanya kita lihat fatwa-fatwa para ulama kita. Ya, wis ele-elean mawon. MUI tahun 1981 sudah memfatwakan bahwa hukumnya haram bagi kaum muslim itu ikut-ikutan merayakan perayaan tersebut. Haram sudah MUI. HPT juga demikian. HPT nomor 5 tahun 2020 juga memfatwakan tidak boleh kaum muslimin dalam posisi yang kuat untuk ikut-ikutan merayakan hal-hal seperti itu. Nah, rahimahullah, mari kita jaga anak-anak kita jaga keluarga kita, jangan sampai ikut-ikutan merayakan tanggal 25 Desember, hari kemungkaran yang sangat luar biasa karena menuduh Allah Subhanahu wa taala punya anak. Makanya kemudian ada sebagian umat Islam kemudian bersepakat bahwa tanggal 25 bukan tanggal Natal, tapi perayaan mu'alaf sedunia. Ngoten nggih? Nah, jamaah rahimahullah. Baik. Ini sebagai peringatan mawon. Baik, kita lanjutkan ngaji rutin kita, yaitu kitab Al-Kabair. Ya. Kemarin kita sudah masuk di bab Al-Kabiratus Sabiat Wassalasun, ya. Dosa besar yang ke-37, yaitu riya. Ini saya ingin jelaskan secara detail tentang riya ini, karena ini sangat penting jamaah rahimakumullah. Di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 263 Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza, janganlah kamu batalkan pahala sedekah kamu dengan alman, mengungkit-ungkit, wal adza, dengan pemberian yang tidak baik, ya, artinya pemberian yang gak sopan, diuncal dan sebagainya. Kalladzi yunfiqu ma ria'an nas, itu seperti orang yang berinfak karena dia riak kepada manusia. Jadi orang yang berinfak, bersedekah karena dia riak, maka sedekahnya ada wujudnya tapi pahalanya dibatalkan oleh Subhanahu wa taala. Ya, maka kalau kita ini melakukan satu amal
beramal dengan penuh keikhlasan. Jangan sampai riya. Di dalam satu riwayat dari sahabat Abu Hurairah ada hadis yang lumayan begitu panjang menerangkan tentang orang-orang yang nanti dia akan tertipu dengan amal-amalnya fi yaumil mahsyar. Ketika semua manusia dikumpulkan di padang mahsyar, kemudian siap-siap dihisab, yang pertama kali didatangkan adalah 3 model manusia. Ya, 3 model manusia sebagai contoh bagi umat manusia yang akan dihisab berikutnya. Rasul dawuh, qala Rasulullah SAW, Rasul dawuh, inna awwalan nasi yubdu ali yaumal qiyamati, sesungguhnya yang pertama kali manusia yang dihisab, diperhitungkan baginya pada hari kiamat, rajulun ustushida, seorang laki-laki yang dia itu mati syahid. Ya, laki-laki yang mati syahid didatangkan. Ini laki-laki mati syahid dalam peperangan, dia ini ahlul jannah, datangkan. Kemudian fa'utiya bihi fa'arafahu ni'matahu fa'arafaha, maka laki-laki ini didatangkan, ditampakkan kenikmatan-kenikmatan yang akan dia dapatkan dengan pahala mati syahidnya itu, maka dia pun senang dengan kenikmatan itu. Masya Allah, orang yang mati syahid itu dapat nikmat yang luar biasa, ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah berfirman, fama amilta fiha, apa yang telah kamu kerjakan sehingga engkau pantas mendapatkan pahala itu, pahala syahid. Qala, maka dia berkata, ya Rabb, tu Gusti Allah, qataltu fika hatta ustisitu, aku telah berjihad fisabilillah, berperang karena engkau hingga aku mati syahid. Ya. Qala, maka Allah berfirman, kadzabta, kamu berdusta. Enggak, ya, itu kata Allah, kamu berdusta. Walakinnaka fa'alta, tetapi kamu itu melakukan itu, berperang hingga kamu mati, liyuqala huwa jariun, supaya engkau disebut sebagai orang yang pemberani. Enggak, kamu berjihad bukan karena aku. Nah, maka kemudian summa amara bihi fasuhiba al-wajhi hatta ulqiya fina, kemudian orang ini ditarik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diseret wajahnya, kemudian dia dilemparkan ke api neraka. Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang mengaku dia syahid, tapi Allah Maha tahu niatnya, sehingga kemudian dia berdusta dengan kesyahidannya itu. Nah, ini laki-laki yang pertama yang nanti dihisab fi yaumil qiyamah. Kemudian kedua, didatangkan wa rajulun wasa'allahu alaihi wa atahu min asnafil mal. Ada seorang laki-laki yang di dunia itu diberikan banyak kelebihan-kelebihan duniawi. Allah limpahkan harta benda yang melimpah ruah. Ya. Allah berikan sebagai berbagai macam penjuru rezeki. Fa'utiya bihi fa'arafa ni'amahu fa'arafa. Maka kemudian Allah tampakkan kenikmatan-kenikmatan untuk dia, dan dia tahu, oh Masya Allah, ini kenikmatan yang paling aku peroleh. Maka Allah berkata, fama amilta fiha, apa amalan kamu hingga kamu pantas mendapatkan kenikmatan-kenikmatan surgawi itu? Maka dia berkata, ya Rabb, kuntu anfaqtu fiha wa ma anfaqtu illa anfaqtu fi laka. Ya Allah, aku infakkan hartaku dan tidaklah aku infakkan kecuali hanya untukmu. Nah, gitu ya. Jadi dia ini gemar bersedekah, gemar berinfak, gemar bersedekah dan sebagainya. Dan dia mengaku, aku berinfak, aku bersedekah karena untukmu, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faqala, maka Allah berfirman, kadzabta, kamu berdusta. Walakinnaka fa'alta liyuqala huwa jawadun, tetapi kamu itu ketika kamu berinfak, aku tahu niat kamu, kata Allah, supaya kamu sebagai orang yang dermawan. Wong iku api, gemar bersedekah, dermawan. Masya Allah jamaah. Ini ya, kadang-kadang riya iki Masya Allah ya, menggerogoti pahala kita.
Kemudian summa umira bihi fasuhiba al wajhi hatta ulqiya final. Kemudian orang ini ditarik, diseret wajahnya hingga kemudian dia dilemparkan ke api neraka. Dia orang yang punya banyak harta di dunia, diberikan Allah banyak kelebihan-kelebihan duniawi, dia gemar bersedekah dan berinfak, gemar memberi, gemar membantu. Subhanallah, Allah Maha tahu niat dalam hatinya. Ternyata Allah bongkar niatnya itu. Dia rajin berinfak, rajin bersedekah karena sebagai orang yang jawad, orang yang dermawan. Ya, ini yang kedua, jamaah rahimahullah. Nah, yang ketiga, ya, warajulun. Nah, ini untuk kita sekalian. Makanya harus kita tata niat kita hari ini. Warajulun ta'allamal ilma wa 'allama. Didatangkan nanti seorang laki-laki yang dia itu belajar ilmu. Dia dapat ilmu, mondok, ngaji, ya, ngalor ngidul ngetan uluan hadir di pengajian, baik itu. Kemudian dia wa'allamau, dia ajarkan ilmunya itu kepada jamaah. Ya. Wa qara'al Qur'an, dan dia juga rajin membaca Al-Qur'an. Kemudian fa'utiya bihi fa'arafahu ni'amahu fa'arifaha. Kemudian dia didatangkan, orang ini didatangkan dan ditampakkan kepada dia kenikmatan-kenikmatan surgawi yang dia akan peroleh, dan dia pun senang dengan kenikmatan tersebut. Maka Allah berfirman, fama amilta fiha, apa amalan kamu sehingga kau pantas mendapatkan semua kenikmatan surgawi itu? Maka dia mengatakan, ya Rabb, Gusti Allah, ta'allamtul ilma wa 'allamtuh. Saya ini rajin golek ilmu, ngaji, dan kemudian saya taklimkan, saya ajarkan. Wa qara'tu fikal Qur'an, dan aku pun membaca Al-Qur'an karena Engkau ya Allah. Nah, ini. Tapi kata Allah, kadzabta, kamu berdusta. Walakinnaka ta'allamta liyuqala huwa alimun. Tetapi kamu itu mengajarkan ilmu itu supaya engkau disebut sebagai orang yang alim, seorang ustadz, seorang kiai, seorang gus, ya. Ini gak delok gus gak gelem. Aku iki gus aku iki. Gak delok kiai gak gelem. Ya, Gus Nasir ya. Wa qara'tal Qur'an, dan kamu baca Quran liyuqala wa qari'un, supaya kamu disebut sebagai orang yang ahli baca Quran, enak bacaanmu, hafal Quran dan sebagainya. Bagus jamaah, tapi kita perlu niat kita. Summa amrabi fasukiba al wajhi hatta ulqiya finnar. Kemudian orang ini ya diperintahkan dan ditarik wajahnya, diseret sampai dia dilemparkan ke api neraka. Subhanallah, jamaah rahimahullah. Rawahu Muslim. Nah, ini 3 model manusia yang nanti akan Allah datangkan pertama kali sebagai pelajaran untuk kita sekalian. Ternyata ada orang-orang yang kita anggap masya Allah syahid fisabilillah. Ada orang-orang yang kita anggap sebagai orang yang dermawan, loman, luar biasa. Ada orang-orang yang kita anggap sebagai orang yang alim, qari'ul Quran, tapi ternyata karena niatnya tidak ditata, mereka mendapatkan kejelekan kelak fi yaumil mahsyar. Maka riya ini masya Allah ya, sesuatu yang sangat membahayakan dalam kehidupan kita. Makanya kemudian Rasul itu mewanti-wanti umatnya, para sahabat. Padahal para sahabat itu kan orang-orang terbaik. Itu tetap Rasul mewanti-wanti mereka agar menjaga niat, menjaga hati, ya. Jangan sampai jatuh kepada riya, ya. Rasul dawuh dalam hadis riwayat Imam Muslim, ya. Akhwafu ma akhafu alaikum asyikul asghar, ya. Ketakutan yang paling aku takutkan yang terjadi atas kamu sekalian adalah syirik kecil. Kalau syirik besar udah nampak, ya, syirik besar tidak ditakutkan karena dia udah nampak betul. Oh, ini syirik jelas sudah. Kalau kamu lakukan, kamu mati dalam keadaan kesyirikan. Udah jelas nyembah watu, ya, nyembah berhala, udah nampak cetowelawelo. Tapi Rasul mengatakan ada satu ketakutan yang aku takutkan kepada kamu sekalian, yaitu syirik kecil. Faqila, dikatakan ya Rasulullah,
Wa ma huwa sirrul asghar. Apa itu syirik kecil yang jenengan takutkan itu? Ar-riya, yaitu riya. Ya. Yaqulu ta'ala, nanti Allah akan berfirman, yauma yujazi ibad bi a'mali. Nanti Allah akan berfirman, berkata kepada hamba-hambanya pada hari yang ketika itu Allah akan berikan pahala setiap amal-amal yang mereka kerjakan. Kepada orang-orang yang riya dalam beramal, Allah berfirman, izhabu ilal ladzina kuntum tura'una bi a'malikum. Pergilah kamu kepada orang-orang yang dulu kamu riakkan amal-amal kamu itu. Fangduru hal tajiduna indam jazaa, dan lihatlah apakah kamu akan mendapatkan pahala dari mereka? Tidak dapat, karena pahala itu dari Allah Subhanahu wa taala. Okay. Terus orang-orang riya itu jamaah itu menganggap semua amal-amalnya itu baik dan mendapatkan banyak pahala. Tapi karena pondasinya dia riya, tidak ikhlas, maka semua amal-amalnya di akhir kelak dibalik menjadi sebuah keburukan. Ya, sebagaimana para ulama salaf mengatakan, kanu amilu a'malan, mereka itu beramal dengan amal-amal. Kanu yarawnaha fid dunya hasanat, mereka itu nampakkan amal-amalnya itu dengan kebaikan-kebaikannya. Ya, ternyata badat lahum yaumal qiyamati sayyi'at, ternyata yang nampak kelak di hari kiamat adalah kejelekan-kejelekan. Ya, hati-hati. Saya enggak berpanjang masalah ini, yang jelas mari kita tata niat kita, jangan sampai kita ini jatuh kepada penyakit riya. Ya. Apa riya itu? Duduk riya umbel ya. Kok dikira riya umbel? Ya. Ya, riya itu berasal dari kata ro'a yaro, melihat. Ana aro, saya melihat. Ana aro Pak Win, nah, saya melihat Pak Win. Ya. Kalau ditambah dengan alif, ro'a yuroi, itu menampakkan, mempertontonkan. Jadi semestinya kita tampakkan amal kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi ternyata kita tampakkan amal kepada makhluk, ya. Sehingga sahabat Ali bin Abi Thalib itu menggambarkan, ya, bahwasanya ada 3 ciri orang riya itu. Wa qala Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, berkata siapa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, lil murai salasu alamatin, orang yang riya itu ada 3 ciri. Nah, hati-hati nih, ya. Jangan sampai kita masuk dari ketiga-tiganya ini, salah satu atau ketiga-tiganya ini. Lil murai salasu alamatin, ya. Bagi orang riya itu ada 3 alamat, 3 ciri. Apa saja itu? Yang pertama, yaksulu idza kana wahda wa yansutu idza kana finnas. Dia ini malas nek dewenan, tapi dia semangat kalau banyak manusia. Oh, itu riya udah. Nek dewenan males. Lah, kok kana wonge asrasen. Tapi ini kalau bersama dengan manusia banyak, Masya Allah, semangat. Apa maneh nek didelok mara tuwane. Wah, tambah semangat. Ya. Apa maneh dia didelok, ya, gadis yang mau dipinang. Wah, Masya Allah, tambah semangat maneh. Tapi dewenan, ya males. Ini ciri yang pertama. Adakah dari kita seperti itu? Hati-hati kalau ada benih-benih riya dalam hati kita. Yang kedua, wa yazidu fil amal iza usniya alaihi, dia akan bersemangat dalam beramal nek dipuji. Wah, hebat, tepuk tangan kayak doro. Wah tambah miber nggih. Nek dipuji iku masyaallah. Nek gak dipuji, alasan-alasan. Alah percuma, kerja gak oleh apa-apa. Nah, itu hati-hati. Ada benih-benih riya. Ayo kerja bakti yo. Masih bagus lah kerja bakti. Tibane gak ana wong. Asra-asen wis gak ana wong. Yang kedua, yang ketiga, wa yunqasu idza zumma bihi. Dan dia akan tidak hadir atau mengurangi pekerjaannya ketika dicaci maki, ya, dielek-elekno. Alas kerja selosol di bawah gak diapresiasi, malah dicibiri. Nah, ngoten niku.
Okay, ini 3 ciri orang yang ada benih-benih riya di dalam hatinya. Ayo, adakah dari kita yang masuk dari salah satu ketiganya itu? Semangat nek akeh wong, males nek gak ono wong, dipuji, wah semangat, nek dihina ars-arasen, ya. Hati-hati, ini benih-benih riya. Nah, semoga kita semuanya ini terjauhkan dari sifat riya, ya. Yang jelas ada istilah psikologi namanya law of attraction. Ada namanya hukum sebab akibat. Ya, sebab akibat. Dan Allah akan tampakkan itu. Sebagaimana hadis Rasulullah, man samma'a Allahu bihi. Barang siapa yang dia ingin ya dipuji dalam beramal, maka Allah akan tampakkan ketika dia beramal pun dipuji. Ya, jadi golekane pujiane manungsa. Allah akan berikan itu. Ya, kalau pengen dipuji manungsa, Allah akan berikan. Wa man yura'a bihi. Para siapa yang beramal pengen riya dilihat orang, Allah akan perlihatkan itu. Ya, udah. Makanya kalau kita beramal, khalas lepas saja, ya, niatkan lillahi ta'ala. Tidak usah ada niat yang macam-macam. Bismillah. Terus bagaimana Ustaz untuk mengantisipasi? Ada doa, ya, doa yang Rasul ajarkan kepada kita sekalian agar kita ini terjauhkan dari sifat riya yang bisa menghilangkan pahala-pahala amal kita. Karena kadang-kadang riya itu kan bisa kita sadari, bisa tidak kita sadari. Bisa kadang-kadang kita sengaja, kadang-kadang kita nggak sengaja, tapi jatuh pada masalah riya. Sebab riya itu seperti semut yang menempel di tubuh kita, yang gak kita terasa. Maka doanya adalah Allahumma inni a'udzubika min an usyrika bika syai'an a'lamuhu, ya, wa mimma la a'lamuhu. Ya Allah, dalam berlindung kepada panjenengan dari kesyirikan riya yang aku itu sadari atau yang aku itu tidak ketahui. Nah, supaya kita terampuni. Ini biasanya kita baca di pagi hari supaya menggugurkan riya-riya di malam hari, dan kita baca di sore hari untuk menggugurkan riya-riya di siang hari. Ya, sehingga semua amal-amal kita ini akan Allah terima, ya, dan akan kita dapat kebaikan. Itu dosa besar yang ke-37 ar-riya. Baik. Kemudian yang berikutnya al-kabiratus saminatu wassalasun. Dosa besar yang ke-38. At-ta'allamu lid-dunya wa kitmanul ilmi. Ini juga untuk kita sekalian. Ya. Belajar ilmu untuk mendapatkan duniawi dan menyembunyikan ilmu. Ini juga dosa besar. Ada kebenaran enggak kita sampaikan, itu dosa besar. Kita lihat bagaimana Allah ceritakan tentang kelakuan orang-orang Yahudi dan orang Nasara ketika mereka itu menyembunyikan ilmu. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 159, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yaktumuna ma anjalna minal bayyinati wal huda. Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa-apa yang kami turunkan dari kebenaran dan petunjuk, min ba'di ma bayyana linnas fil kitab, setelah kami terangkan pada manusia dalam kitab-kitab mereka. Ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'in. Mereka lah orang-orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mereka lah orang yang dilaknat oleh orang yang melaknat. Ataupun ada sebagian orang-orang itu yang mengetahui kebenaran tapi tidak disampaikan kebenaran itu. Nazal hadzal ayat fi ulama'il yahud. Ayat ini turun, ya, untuk menegur ulama-ulama Yahudi, para ahli-ahli ilmu Yahudi. Ya, ketika mereka mengetahui tentang kebenaran Nabi Muhammad, tentang sifat-sifatnya, ya, tentang kebaikannya, tentang risalahnya. Orang-orang Yahudi tahu, ulama mereka tahu.
bahwa Rasul Muhammad adalah memang utusan Allah Subhanahu wa taala. Risalah yang dibawa adalah kebenaran. Tetapi mereka sembunyikan itu dari umatnya. Ya, dari umatnya. Padahal keberadaan Rasul sudah ada dalam kitab-kitab mereka, tapi mereka sembunyikan dari umatnya. Maka mereka adalah orang-orang yang terlaknat. Sama dengan kita rahimakumullah. Kalau kita mengetahui kebenaran, kemudian kita simpan, tidak kita sampaikan, nah itu juga bagian dari dosa besar. Kita lihat ya. Sebagaimana hadis ya disebutkan di dalam muttafaqun alaih bahwa Rasul bersabda, "Man ta'allamal ilma," man su'ila 'anil ilmi, ya, barang siapa yang ditanya tentang ilmu, ya, tentang sesuatu, fakata mau kemudian dia sembunyikan. Ditanya tentang sesuatu, dia tahu itu, tapi dia sembunyikan. Wani biro, nah, gitu ya. Ya. Maka kata Rasul, uljima yaumal qiyamati bil jami minan nar. Maka nanti pada hari kiamat dia akan dicambuk dari cambukan api neraka. Nah, ya. Jadi kalau kita punya ilmu ya sudah sebarkan aja. Ya, jangan wani biro. Sekarang ini kan ada tren tarif ya. Ya, tarif masang tarif. Sapa sing wani dhuwur didhisikno. Padahal ngajine iku lho, ya 10 menit. Ya, isine apa? Ya, hari-hari ngoten niku. Apa ya? Ini menyembunyikan ilmu, enggak boleh. Kemudian di hadis yang lain juga disebutkan man ta'allamal ilma, barang siapa yang dia itu belajar ilmu. Belajar nggih. Mimma yang bagi bi wajhullah. Ya, dia belajar ilmu karena dia ini hanya mengharapkan di Allah Subhanahu wa taala. La yata'allamu illa liusiba bi aradon minad dunya. Ya, kemudian ada orang yang tidaklah dia itu belajar ya, menyampaikan ilmu misalkan kecuali hanya ingin mendapatkan kemewahan dunia. Lam yajid arfal jannah, maka dia tidak akan mendapatkan baunya surga. Jadi ada orang itu golek ilmu atau menyampaikan ilmu karena duniawi. Ya. Nah itu jamaah. Makanya ini sudah bagian dari akhir zaman. Orang-orang yang viral adalah orang-orang yang ngoten-ngoten niku. Tarifnya luar biasa ya. Hati-hati, jangan cari ilmu dari hal seperti itu. Kita pun juga demikian, kalau kita menyampaikan ilmu, sampaikan dengan penuh keikhlasan. Ya, tidak usah lakukan hal yang tidak baik. Pun. Yang terakhir ya. Yaitu al-manan ya. Al-manan itu mengungkit-ungkit pemberian. Mundat-mundat ya. Apa namanya? Mundat-mundat. Qaul Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Wahai orang yang beriman, janganlah kamu batalkan pahala sedekah kamu dengan alman ya, dengan mengundat-undat. Kata kita ini kan memberikan sesuatu dengan keikhlasan, Allah catat pemberian dengan keikhlasan, tapi karena bergantian zaman ya, suatu ketika kita nyalek ya, nyalek ternyata di dapilnya enggak kepilih ya. Ternyata pusat dia untuk bersedekah itu ya, membantu masjid, membantu musola, membantu jalan sebagainya, ternyata suaranya kecil. Wadah dia undat-undat, gak eling sampean biyen tak bantu ya. Ya udah, amblas wis pahalanya. Ya. Rasul dawuh dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, salah satun la yukallimuhullahu yaumal qiyamati. Ada 3 golongan manusia yang nanti pada hari kiamat tidak diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala yanzuru ilaihim, dan Allah tidak melihat mereka yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Wala yuzakkihim, Allah pun tidak mensucikan jiwa-jiwa mereka. Walahum azabun alim, dan mereka mendapatkan azab yang sangat pedih. Yaitu yang pertama al-mannan, orang-orang yang suka mengundat-undat
pemberian. Hati-hati jamaah ya. Wes kalau kita sedekah ya selesai, nggak usah dipikir macam-macam. Padha karo jenengan iku besok milad Muhammadiyah oleh panitia dimuliakan, tablik akbar, disediakan menu makanan sarapan yang jos, kambing guling sama sate. Iya, ambil OT ya. Wah seneng, masya Allah. Ya. Ngoten niku nek wis wayahe metu ya sampean tokno. Ya. Ojo diempat emane rek kambing guling. Ya. Nek wayahe metu ditokno. Nek jenengan empet gak ikhlas apa? Jadi penyakit. Makanya kalau orang itu ikhlas setelah memberi dilupakan selesai sudah. Ya, tapi kalau almanan sik undat-undat, sik genggemahe, wis dikekno sik di genggemahe, ya, di ati, wadah dah. Wis gaisok tenang uripe. Gaisok tenang uripe. Makanya kalau kita membantu, sudah membantu seikhlasnya. Oleh karena itu rahimakumullah, kalau ada datang seseorang, karena di antara kewajiban seorang muslim dengan muslim yang lain adalah membantu. Man faraja mu'minan fid dunya farajallahu fil akhir. Barang siapa yang melapangkan permasalahan saudara di dunia, maka nanti di akhirat Allah akan lapangkan permasalahan dia di akhirat. Ya. Jadi kalau misalkan ada teman kita minta bantuan, Ustaz, jangan duit piro, utang ya, jangan, hati-hati. Nek ono kata-kata hutang, jangan kudu waspada, ya. Waspada. Ya. Hutang berapa sampean? Ya sing apik ngomong ini. Ya nek ono ya 10 juta Ustaz. Jelas jenengan iki punya uang misalkan, tapi jangan dilepaskan 10 juta itu banyak. Karena kadang orang yang berhutang itu kadang-kadang punya niat yang enggak baik. Ya. Maka di dalam satu istilah Arab itu, kalau kita ini menghutang seseorang, padha karo kita ini ndeleh leher kita di sebelah. Iku mang, kadang kan kebanyakan wong teko utang iku ngerapek sampai nangis gulung-gulung, bar ditagih marah sing nagih malah dipisui ya gitu. Ya, maka ketika ada teman kita baik itu berhutang 10 juta, baik akeh gitu ya. Maka tetap kita bantu wis ngene. Sampeyan tak kei duit 500.000. Wis gak usah utang, wis sampean bawa wae wis. Nah, karena aku juga punya kebutuhan yang lain. Nah itu. Nah, nek wis ngoten niku, jenengan bantu, kholas ikhlaskan. Ojo diundat-undat gak eling mbiyen. Sampeyan teko yang aku utang 10 juta tak 500. Wong sik ndablek ya sampeyan niku. Nah, almanan akhirnya hilang. Ya, maka jangan suka mengundat-undat pemberian. Kemudian yang kedua kata Rasulullah, al-munfiqu sil'ata bil hafil kadhib. Ini juga sudah jelas, yaitu orang yang dia itu berdagang tapi dengan sumpah dusta. Dodolan dengan sumpah dusta. Memang rezeki itu banyak datangnya dari jual beli, perdagangan. Karena Rasulullah juga ahli dagang. Tapi di sisi lain, wong dagang itu juga kalau dia itu berdusta, itu juga dosa besar. Demi Allah Pak, kula niki wau kulaane lho Pak. Semene jenengan nyak aku batin piro Pak, dorong keringatku dan sebagainya. Padahal batinnya lebih dari separuh. Gak ono ceritane wong dodol iku rugi. Ya, makanya jangan sampai kita ini bersumpah dengan sumpah dusta ya. Oh, itu beberapa hal berkaitan dengan dosa besar. Artinya ayo kita tata niat kita, jangan sampai kita ini almanan ya, suka mengundat-undat pemberian ya. Siapa yang suka undat pemberian ini? Ya, disebutkan di hadis yang lain bahwa Rasul bersabda, iyyakum wal man, hati-hatilah kamu itu dengan sikap alman, orang-orang yang suka mengundat-undat pemberian bil ma'ruf ya. Pemberiannya itu baik, tapi diundat-undat itu menjadi tubtilus jaza, menjadi hilangnya pahala itu. Tak tambah tunggal malih. Al-khiyanah, ini juga sudah jelas ya. Dosa besar berikutnya adalah al-khiyanah, berkhianat.
Ya, sekarang ini kan yang namanya amanah dengan khianat ini kan bisa diwolak-walik jamaah. Orang yang khianat, al-khain, itu kadang-kadang lebih dipercaya daripada orang-orang yang al-amin, yang amanah. Yang penting wani piro. Nah, contoh mawon jamaah masjid Babu Salam yang rajin ibadah, orangnya baik, loman kayak Abah Sugeng, ya. Nyalokno lurah di Kedung Maling, ya. Ambek penjahat, ya, sing gak tau sembayang, isine cakruan tok, miso tok, tapi duit-duit akeh menang di. Ya, menang sing wani piro? Wani piro? Nah, ya kula niku kan di Kemlagian ada desa yang sangat pelosok sekali, daerah Mojowates. Pelosok sekali, perbatasan dengan Jombang. Desanya itu asrep, enak gitu suasananya, masih alami. Ya, aku ngomong ke Mudin, Din, enak ya urip iki ya. Seger, akeh wiwitan, se alami aslimu. Adem ayem gak mikiran negara. Apa nih bah? Nek pemilu rame umek, nunggu kabeh joko-joko wani piro. Nah, sami mawon jamaah. Maka sekarang ini masya Allah, kadang-kadang orang yang khianat lebih dipercaya daripada orang yang amanah. Ya, Rasul dawuh ya dalam sebuah hadis, la imana liman la amanatah lah. Tidak ada iman bagi orang yang tidak punya rasa amanah. Waladina liman la ahadalahu. Tidak punya agama orang yang tidak memegang janjinya. Ya, jelas ya? Jadi orang yang amanah adalah orang yang kita percaya, dengan orang yang tidak amanah adalah orang yang berkhianat. Mudah-mudahan kita semua termasuk hamba Allah yang amanah dalam segala hal. Allahumma amin. Aku lu kali ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.